Jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantama 14 Sorong merilis kronologi hingga motif kasus pembunuhan Kesha Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya yang melibatkan oknum anggota TNI AL. Pelaku berinisial ASWP berpangkat Klasi, KLS. Pagi yang seharusnya damai di Pantai Saoka, Kota Sorong, tiba-tiba berubah menjadi mencekam ketika disadari adanya tragedi berdarah yang belum lama terjadi di sekitar pantai itu. Pagi itu seorang gadis cantik ditemukan tewas tanpa busana dengan 32 luka akibat hujaman senjata tajam di tubuhnya. Yang mengejutkan setelah dilakukan investigasi serta penyelidikan, lagi-lagi ditemukan fakta jika itu adalah ulah dari seorang oknum TNI Angkatan Laut. Apa yang telah terjadi sebenarnya? Begini kisah selengkapnya. Hai sahabat Arti, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Sebelum kita menceritakan lebih jauh dari kisah ini, lebih dulu kita kenalkan gadis cantik ini. Bernama lengkap Kesha Irena Yola Lestaluhu, kelahiran 11 Oktober 2004. Ia dan keluarganya tinggal di Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Di mata keluarga dan orang-orang sekitarnya, Kesha dikenal sebagai pribadi yang sederhana, baik, selalu sopan saat berbicara, dan berbakti pada orang tuanya. Kesha yang belum bekerja, sehari-hari rajin membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah, karena itu ia sangat disayang oleh keluarganya. Hingga tibalah di malam naas yang mengantarkan Kesha pada maut, tepatnya pada Sabtu malam 11 Januari 2025. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, Kesha mengatakan pada ibunya bahwa ia akan keluar. Saat itu Kesha baru saja menerima telepon dari seorang temannya yang bernama Siti, yang mengatakan akan datang menjemputnya. Sang ibu sempat melarangnya karena hari sudah sangat larut, tapi Kesha berusaha meyakinkan ibunya dengan berkata jika temannya akan menjemputnya dengan mobil. Sekitar pukul 1 dini hari Minggu, 12 Januari 2025, Kesha dijemput oleh teman-temannya menggunakan mobil di depan toko Dion yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Rufe, yang tak begitu jauh dari rumahnya. Tapi siapa sangka, itu ternyata menjadi malam terakhir keluarganya melihat Kesha dalam keadaan hidup. Mobil rombongan Kesha dan teman-temannya itu ternyata menuju ke sebuah tempat hiburan malam di Kota Sorong. Di sana mereka menikmati malam dengan berjoget dan juga menenggak miras. Setelah sekitar 1 jam berada di tempat hiburan itu, atau sekitar pukul 2 dini hari, rombongan Kesha berkenalan dengan rombongan lain, yang salah satunya adalah seorang anggota TNI Angkatan Laut, berpangkat Klasi 1 bernama Agung Suyono Wahyudi Ponidi. Rombongan Agung datang lebih dulu di tempat hiburan malam itu, yakni sekitar pukul 23.00. Jadi dua rombongan itu awalnya belum saling mengenal, dan di sanalah mereka baru berkenalan. Sekitar pukul 3 dini hari, teman Agung hendak pulang. Ketika itu Kesha yang sudah akrab dengan Agung, lantas ikut mengantarkan temannya itu. Setelahnya Agung dan Kesha kembali ke tempat hiburan itu, menemui teman-teman yang lain. Lalu menjelang subuh, tepatnya pada pukul 4.30 mereka keluar dari tempat hiburan itu. Agung dan Kesha naik mobil Innova hitam, sementara teman-teman yang lain menggunakan mobil masing-masing. Rombongan berhenti di tembok Berlin area reklamasi untuk kembali minum miras, karena memang masih ada sisa minuman yang mereka bawa. Berhubung hari sudah pagi, di situ teman Kesha mengajaknya pulang. Tapi ajakan itu ditolak oleh Kesha dengan alasan ia akan diantar oleh Agung, si oknum TNI Angkatan Laut yang baru dikenalnya itu. Karena itu teman-teman Kesha kemudian pulang lebih dulu, meninggalkan Kesha bersama rombongan Agung. Beberapa saat kemudian, setelah teman-teman Agung yang lain sudah pulang, Agung dan Kesha yang sudah sepakat lalu menuju ke sebuah hotel, berniat untuk check-in tapi tidak jadi. Karena itu mereka lalu menuju ke Pantai Saoka yang berada di distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Namun dalam perjalanan menuju pantai itu, dua insan yang sudah dalam pengaruh miras ternyata sudah tak tahan lagi. Mereka sempat berhenti melakukan hubungan badan di dalam mobil. Setibanya di Pantai Saoka, aksi intim itu dilanjutkan. Tapi aksi panas itu lalu berubah menjadi cekcok yang disebabkan oleh Agung yang merasa belum puas dan ingin melakukan lagi.
Tapi Keisha menolaknya, sehingga membuat Agung kehilangan kendali, langsung menarik sangkur yang dibawanya. Dihujamkannya berkali-kali ke tubuh Keisha, yang membuat gadis 20 tahun itu seketika meregang nyawa. Agung yang baru menyadari apa yang sudah dilakukannya, segera melarikan diri. Saking paniknya ia pun membuang sangkurnya begitu saja, yang hingga kini pun belum ditemukan oleh polisi. Minggu pagi itu 12 Januari 2025 sekitar pukul 9.45. Beberapa anak yang sedang jalan-jalan di pantai Saoka begitu terkejut ketika melihat jasad seorang wanita tanpa busana dan sudah tampak pucat dalam posisi terlentang di pantai tersebut. Bocah-bocah itu pun segera lari mengabarkan pada warga sekitar yang seketika menjadi gempar. Para pengunjung pantai pun yang berniat ingin bersantai, seketika ikut panik seiring suasana yang juga berubah menjadi mencekam. Hingga salah satu warga melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Sorong Barat. Setelah dilakukan olah TKP, sekitar pukul 12.30 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Selebi Solo yang ada di Kota Sorong guna dilakukan visum. Korban yang teridentifikasi sebagai Keisha Irena Yola Lestaluhu, berusia 20 tahun itu dikembalikan kepada pihak keluarga dan telah dimakamkan pada 14 Januari 2025 dengan diiringi tangis pilu keluarga, kerabat serta teman-teman tercintanya. Dari hasil visum diketahui, ditemukan 32 titik luka tusuk serta sayatan di tubuh korban. Dari serangkaian upaya penyelidikan serta pemeriksaan terhadap 6 saksi, akhirnya seorang oknum TNI Angkatan Laut atas nama Agung Yono Wahyudi Ponidi berpangkat Klasis 1 berhasil diamankan. Setelah diperiksa oleh pihak Pomal dan penyidik Polresta Sorong, akhirnya Agung pun mengakui dirinya lah yang telah menghabisi Keisha. Dari pengakuannya, Agung tersulut emosi karena hasratnya belum terpuaskan ketika berhubungan badan dengan korban, tapi tiba-tiba korban menghentikan aktivitas panas mereka. Selain itu, Agung juga khawatir korban akan melaporkan ke institusinya. Karena itu, Agung memilih menghabisi saja nyawa korban menggunakan sangkur yang memang sudah dibawanya. Dari hasil penangkapan terhadap pelaku, penyidik telah mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya yakni mobil Toyota Innova hitam yang digunakan oleh pelaku, ponsel milik korban, pakaian korban, satu sarung kerambit warna hitam, pakaian pelaku, CCTV dari tempat hiburan malam tempat mereka pertama kali bertemu, sementara sangkur yang digunakan pelaku masih dalam pencarian. Agung Suyono Wahyudi Ponidi, oknum TNI Angkatan Laut berpangkat Klasis 1 ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Keisha Irena. Dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sesuai pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, ia juga dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari Kesatuan TNI Angkatan Laut. Semoga kasus ini bisa menjadi perhatian juga pembelajaran ya untuk kita semua. Sekian kisahnya, sampai jumpa di lain hari. Terima kasih waktunya, jaga diri. Keisha Lestaluhu di Pantai Saoka Sorong, baru berkenalan. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Lead Krim, PMAL Lantamal 14 Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto mengatakan, pelaku berinisial ASWP berpangkat Klasi, KLS. Awalnya korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, 13 Januari 2025, pukul 1 WIB dini hari. Rombongan kemudian menuju ke sebuah tempat hiburan malam, TH, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 WIB, barulah mulai kenalan di tempat itu. Pada pukul 3 WIB, teman pelaku hendak pulang sehingga korban juga ingin ikut mengantar. Korban kemudian kembali ke THM lalu menemui saksi S dan beberapa teman-temannya di dalam. Pada pukul 4.30 WIB, korban dan pelaku keluar menggunakan mobil jenis Innova hitam. Sementara lainnya gunakan kendaraan mereka masing-masing, ucap Anton. Lanjutnya, kedua rombongan ini sempat berkumpul di tembok Berlin area reklamasi selanjutnya menenggak minuman keras. Saksi S kemudian mengajak korban pulang, namun ditolak karena hendak diantar oleh pelaku. Setelah itu, pelaku dan korban menuju ke sebuah hotel dengan tujuan check-in namun gagal sehingga menuju ke Saoka. Dalam perjalanan mereka sempat berhubungan. Pada momen itulah terjadi peristiwa tragis yang mana pelaku gelap mata setelah terjadi cekcok karena merasa belum puas.